Saya MDS melaporkan di Jalan Hertasdin, tepatnya di Kelurahan Karundung, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Dalam hal ini saya tidak biasa karena berada di lokasi, tepatnya lokasi yang selama ini menjadi polemik. Tapi sebelum saya bahas lebih jauh, saya perkenalkan terlebih dahulu. Di samping kiri saya ada Bapak Opu yang biasa disebut Andi Amiruddin dalam hal ini, dan kebetulan di samping kiri saya ada Erik, ya. Beliau selaku pendamping daripada Andi Amiruddin atau biasa dikenal dengan Opu. Baik, saya tidak akan berlama-lama. Saya akan mempertanyakan perkara yang bersifat urgent atau sensitif di lokasi tersebut. Nah, bisa mungkin diperkenalkan kepada masyarakat tentang siapa sebenarnya Opu ini. Saya ini adalah Haji Andi Amiruddin yang tinggal di Jongaya pada tahun 1993. Dan tanah ini saya peroleh dari Andi Balopo Karente Patukangan. Sejak dari tahun, dan tanah ini saya kuasai sejak dari itu sampai sekarang. Tepatnya di tahun berapa kita kuasai lokasi ini? Dari tahun 1993 saya kuasai lokasi ini. Itu kemudian yang ada di sini saya masukkan semua orang-orang di sini menjaga ini lokasi sampai sekarang. Nah, kalau kemudian kita menguasai lokasi ini, tentu ada alas hak. Alas hak apa yang mendasari sehingga kita menguasai lokasi ini? Saya membeli dari Andi Balopo Karente Patukangan. Itu mendasari itu. Nah, itu yang mendasari ya. Iya. Dengan AGB, suratnya itu AGB, akte jual beli dari beliau. Iya, begitu. Dari kecamatan. Seperti itu historinya ya. Iya. Kita membeli dalam hal ini dan bukti pembelian itu ialah AJB. Iya. Nah, saya melihatkan di berbagai tempat itu menjadi klasik adanya alas dasar, alas hak yang tumpang tindih dalam hal ini. Nah, ada yang mencoba untuk mengusik Bapak Ambo dalam hal ini sebagai pemilik sah, yaitu orang-orang yang bisa saya katakan mafia ya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Ambo dalam hal ini? Yang apa namanya? Yang menguasai, yang mencoba itu hanya menyerobot saja, itu menyerobot. Karena tidak ada dasar-dasar dia bawa pergi sini. Kita minta surat-surat tidak ada diperlihatkan surat-surat apa-apa. Sudah ada berapa oknum yang mencoba untuk menyerobot lahan ini? Baru satu orang yang saya kenal, yaitu Haji Ibrahim, dengan artinya dari Ibu Lili. Menurut anunya dia dari Ibu Lili, begitu dikuasakan oleh Ibu Lili. Hadir Ibu Lili. Ibu Lili tidak pernah hadir, tidak pernah ketemu dengan saya, gitu. Jadi Ibu Lili ini hanya dijual namanya kepada beberapa oknum yang mengklaim bahwa ini juga adalah lokasinya. Iya, seperti itu ya kondisinya. Sedikit saya bergeser dulu ke Erik. Kapan kita dalam hal ini, Bapak Erik ya, meminta atau Bapak Ambo meminta kepada kita untuk kemudian Opo, ya Bapak Opo untuk meminta kemudian untuk didampingi? Sejak tahun 2022, Opu minta dilihat lokasinya di sini. Terus saya lihat apa alasnya, ternyata AJB. Waktu itu masih Kecamatan Tamalate. Saya telusuri, saya tanya-tanya orang yang ada di sini, memang Opu yang kasih masuk. Nah, saya yakin bahwa ini tanahnya Opu. Setelah kemarin ada insiden yang sertifikatnya itu 6588, yang dia bawa tuh dudukan di sini, saya tanya informasi dia tuh di belakang asal masalah persil 50,53. Dan ini aneh ini. Kenapa dalam sepengetahuan saya yang namanya persil itu tidak pakai koma? Ini kok ada komanya? Iya, di situ ada petunjuk.
Ada petunjuk di sertifikat 56588 itu asal muasal pensil 50,53. 50,53. Iya, itu. Dia tempatkan di sini pada tahun 2023 setelah pengembalian batas. Dan anehnya lagi, pengembalian batas itu kemarin bukan pemilik yang nunjuk, malah ini antek-anteknya ini bukan Ibu Lilis, bukan. Dan harusnya tanah ini harusnya di belakang, kok setelah pengembalian batas kok ada di depan itu. Kalau kita melihat kondisi tersebut, menurut pengamatan Bapak Erik dalam hal ini, barangkali perkara akses atau perkara apa sehingga ia memindahkan hal tersebut? Bukan perkara akses, ini memang tanah ini mau digelapkan, mau dikaburkan, mau dirampas haknya Opu. Kemarin kan juga tidak ada penetapan, dia turunkan preman. Untunglah banyak teman-teman yang bisa bantu kami, bantu Opu, karena melihat Opu sekarang usianya 93 dan dia veteran juga, pejuang, Pak. Oh, Bapak Opu ini veteran. Iya. Perlu dilindungi oleh negara dalam hal ini. Nah, maksud saya adalah perlu dilindungi oleh negara, apatah lagi Bapak Opu dalam hal ini itu pemilik. Sah dalam hal ini. Nah, apa kemudian yang menjadi harapan Bapak Opu untuk kondisi lokasi ini? Ya, mohon minta artinya kondisi lahan ini untuk supaya dicegah ini dibersihkan itu yang mau menyerobot ke sini begitu. Ya, karena dia itu bergigi untuk menguasai ini lokasi, mau ngambil ini lokasi, tapi saya pertahankan terus. Iya, saya tidak minta bantuan dari preman, saya tidak pernah saya minta bantuan, tapi mereka yang membantu kami dia datang sendiri. Bisa dikatakan bahwa rekan-rekan sekalian ini adalah orang yang betul-betul loyal kepada orang tua. Dalam hal ini mungkin bisa disorot kameramen, rekan-rekan kita yang betul-betul punya jiwa loyalitas, mungkin bisa disorot melihat betul-betul Bapak Opu ini mempertahankan dan memberdayakan. Bahkan Bapak Opu dalam hal ini banyak memasukkan masyarakat di sini untuk tinggal. Luar biasa. Nah, kalau saya bisa tahu, mohon maaf ini Bapak Opu, kalau saya bisa tahu berapa sih luas area lokasi ini? Kalau dalam surat AGB itu yang saya beli 9.600 meter persegi. 9.600 meter persegi ya. Ya. Nah, sudah berapa kepala rumah tangga yang numpan tinggal di sini untuk penghidupannya? Ya, kurang lebih 10 rumah tangga yang ada kelihatan ini. Bahkan lebih ya. Kalau saya lihat ini fisiknya bahkan lebih dari 10 ya. Nah, saya kembali ke Bapak Erik. Nah, Pak Erik, bagaimana hal tersebut sehingga ada pihak lain dalam hal ini ormas ya, bisa saya katakan dalam tanda kutip, yang mencoba untuk merongrong eksistensi daripada Bapak Opu? Kapan tepatnya? Itu kemarin Kamis lalu mereka paksakan mau masuk dengan membawa preman mau masuk di sini, cuman ya dia tidak sempat masuk karena inilah tadi teman-teman banyak yang peduli dan dia ngalang-halangi semua ini. Saya dengar ibu-ibu juga ikutan ya dalam hal ini. Iya, perempuan juga ikut, ibu-ibunya yang bantu untuk menghalang-halangi mereka masuk. Bahkan saya dengar dari sumber sebelum saya sampai di sini ada ibu-ibu yang mengepalkan pasir dalam hal ini. Bagaimana? Nah, mungkin karena dia mau bertahan jadi dia tuh pakai pasir atau batu. Kalau dia masuk, alhamdulillah tidak ada yang masuk. Luar biasa, bertahan seadanya ya. Nah, pemirsa, para netizen, kita akan melihat-lihat batas-batas lokasi sampai di mana saja.
kembali lagi saya langsung ke batas-batas lokasi yang Bapak Ambo akan tunjukkan. Opu. Maaf, Bapak Opu yang akan tunjukkan kepada para netizen, para pemirsa sekalian. Baik, mari kita menelusuri batas-batas tersebut. Sampai di mana batas-batas yang mungkin bisa ditunjukkan, Bapak Bu? Itu sampai di sana itu di tembok. Tembok di sana ada itu. Tembok itu masuk itu. Di sini tembok. Ada tembok ini di belakang. Ini jalan. Masuk sampai itu baru ke muka lagi. Di mana papan bicara itu. Oh iya. Ada saya lihat papan bicara itu menjurus lagi ke depan. Iya, papan bicara ke depan. Oke. Iya. Oh, ternyata batas-batasnya sudah dibatasi oleh tembok. Iya, sudah batasi tembok karena mereka itu membangun semua. Dia tembok sendiri, bukan saya yang tembok, dia yang tembok sendiri itu. Berarti Dia minta izin sama saya. Dia bilang, bagaimana? Dia bilang, tembok kalau itu nanti saya ambil itu tanamu kalau kau tidak tembok. berarti tahu dong batas-batas Iya, mereka iya. sendiri tahu. Iya, tahu. Nah, kalau sampai ke belakang ini itu batasnya pakai tembok lagi. Apa namanya? Pagar biasa Ji. Pagar biasa Ji, Sur. Bukan tembok. Ini saya lihat ada masjid, musola. Bapak Opu sendiri yang dalam hal ini menginisiasi sehingga bisa, bukan? Oh, batas tanah. Memang batas tanah itu. Oh, batas tanah. Ya. Batas tanah. Oh, beda persil ya. Beda persil. Karena ini saya punya di sini persil 50. Di sini 51, 52, 53 di situ. Belakang sekali. Belakang Itu 50. di depan. Maka dari itu karena dia di belakang sekali. Kalau saya tembok ini di belakang saya punya tanah, dia mati di belakang itu. Maka dari itu dia gigih untuk merampas saya punya tanah. Dia betul-betul ngotot Iya. merampas hak tanah Opu ya dalam hal ini. Iya. Karena kalau kita berinisiatif menutup, dia tidak punya akses jalan lagi. Iya. Dia tidak punya akses lagi karena tapi pernah dia minta sama saya jalan. Saya bilang oke, saya kasih jalan. Berapa? 7 kali panjang. Ambil nih. Dia mau beli 1 miliar. Tapi dia mau bikin tanda tangan tanpa uang. Wah, tidak bisa begitu. Ada uangnya dulu. Uangnya dulu baru saya anukan. Karena itu tanah tidak lari. Uang bisa lari. Ada upaya untuk mencoba mempermainkan Iya. ya dalam hal ini. Iya. Dengan itu maka di belakangnya ini sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian dia bikin lagi cara lain. Dia mau nyerobot dan panggil preman begitu banyak. Iya begitu. Luar biasa niat jahatnya ya. Iya. Memanggil preman yang begitu banyak, bukan sekali tapi beberapa kali ya. Sudah beberapa kali sudah diancam ini 3 kali preman masuk di sini. Ini. Mungkin kita bisa melihat batas-batas di belakang ini, batas di persil 50 itu. Boleh? Boleh. Oke. Mungkin bisa kameramen menyorot batas-batas tersebut. Mungkin bisa ditunjukkan. Ada tumpukan ini saja, tumpukan ini ada tumpuk masuk tumpukan sampai sana itu rumah-rumah sana itu. Termasuk ini rumah yang seng. Masuk rumah saya masuk termasuk di sini. Iya. Berupaya dengan baik jika kemudian pihak yang mau mengklaim area ini itu berkeinginan baik, mungkin kita bisa berikan peluang dalam hal ini, artinya duduk bersama. Saya bisa artinya duduk bersama dan untuk memberikan peluang apa yang kau mau. Saya kan bisa bijaksana kamu, begitu. So, apa kemauan kamu? Ya begitu. Artinya tidak ada masalah tanpa musyawarah ya. Tidak masalah untuk musyawarah, tapi mereka tidak pernah mau datang musyawarah sama saya. Iya. Secara kekerasan saja dia mau pakai. Secara kekerasan ini betul-betul melanggar hukumnya dalam hal ini. Saya dalam hal ini MDS melaporkan di Kota Makassar.